Maka yang pertama hadirin, demi mewujudkan satu keadaan negara yang kuat, keadaan negara yang kokoh, mengatasi krisis yang terjadi, tidak mungkin diatasi dengan sendirian, tidak mungkin diatasi dengan mimpi-mimpi besar, tapi yang pertama harus ditumbuhkan kesadaran untuk bergotong royong, saling tolong menolong, guna mewujudkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Ini satu hal. Yang kedua, ini pula yang cukup menarik untuk kita simak. Setelah kemudian visi gotong royong itu terbentuk, Nabi mengajak masyarakat untuk bisa menemukan tokoh-tokoh terbaik yang terpercaya, yang punya kemampuan, yang diberikan amanah untuk mengelola sekaligus menjalankan visi-visi yang telah disepakati, yang diinginkan untuk terwujud itu. Maka mulailah kemudian tokoh-tokoh kunci itu mulai diidentifikasi. Dari kalangan muhajirin siapa saja, dari kalangan ansor siapa saja, tokoh-tokoh di antara suku-suku yang ada siapa saja, semua dilibatkan. Tidak hanya terpusat di kota tertentu, di daerah tertentu. Karena kampanye yang dibangun itu memperbaiki keadaan negeri, maka semua bagian negeri terlibat. Suku A, suku B, suku C, agama yang Islam, agama yang Yahudi, agama yang lokal, semua mengirimkan utusannya, tokoh-tokohnya, orang-orang terpercaya untuk mengimplementasikan, mewujudkan visi-visi dimaksud. Mereka semua duduk lalu bersepakat menyusun dan menuangkan apa yang akan disusun ini dalam kesepakatan yang diberi nama dengan Piagam Madinah pada masa itu. Maka muncullah sebenarnya kemudian kesepakatan-kesepakatan, menjalankan ini seperti ini, menjalankan ini seperti ini, menjalankan ini seperti ini. Maka yang paling menarik hadirin, hal pertama yang disepakati adalah bagaimana mengatasi krisis yang terjadi pada masa itu dibangun dengan dasar kekuatan moral yang didasarkan pada asas ketuhanan yang Maha Esa, didasarkan pada asas spiritual, didasarkan pada atas kepercayaan kepada Tuhan. Maka ini sesuatu yang sangat menarik. Ternyata mengentaskan krisis itu, awal pertama yang dilakukan adalah bagaimana menautkan kekuatan spiritual kita dengan Tuhan. Mengapa ini penting? Mengatasi persoalan kalau komitmennya harta benda, maka berpotensi melahirkan kekacauan di masa depan. Karena yang diharapkan pembagian hasil. Membangun kesepakatan, kalau kesepakatan tidak didasarkan pada kuasa. Ayo kita tata negeri ini, kamu nanti yang jadi ini, kamu pegang jabatan ini, kalau sudah bagus kamu yang akan mendapatkan kekuasaan ini. Berpotensi ke depan melahirkan pertikaian dalam konteks kekuasaan. Tapi ketika yang dibangkitkan unsur spiritualnya, unsur imannya, ketakwaannya kepada Tuhan, maka tidak ada potensi kerugian yang terdapat di dalamnya, karena semua pembuktian dari dedikasi itu ditampilkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Tuhan yang diyakininya. Maka dengan dasar ketuhanan inilah kemudian terbit Piagam Madinah pada masa itu. Lalu semua bekerja untuk membangun negeri, dan yang pertama kemudian diatasi adalah kesepakatan untuk menstabilkan ekonomi. Maka dilihat bagaimana keadaan pasar yang tadinya dimonopoli, semua masyarakatnya kompak. Ayo, yang suka memonopoli dibiarkan, jangan diikuti sistemnya, jangan disambut pasarnya. Maka disepakati oleh masyarakat dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan tadi, dibuat pasar baru yang lebih terukur, yang lebih terjangkau, disampaikan ke masyarakat keadaannya, harganya, diperkenalkan tentang kejujuran, akuntabilitas. Maka apa yang terjadi? Dalam durasi yang sangat singkat, 1 tahun saja setelah piagam itu disepakati, ternyata suasana dari transaksi pasar yang berpengaruh pada ekonomi secara umum, resesi hilang, krisis kemudian juga hilang, pasarnya stabil karena masyarakatnya kompak, pejabatnya dapat dipercaya, dan apa yang dikerjakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada masa itu seluruhnya dilakukan dengan ketulusan dan diharapkan atas ridho Tuhan yang Maha Esa. Maka
ini bagian awal yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam rangka mengatasi krisis yang terjadi di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yang diperbaiki pertama kali adalah bukan mencari tokoh-tokoh pintarnya. Yang pintar banyak. Ingin mencari menteri A yang pintar, banyak ditemukan. Ingin mencari menteri B yang pintar, banyak ditemukan. Tapi kepintaran itu bila tidak diiringi dengan kebaikan moral, tidak didapati integritas, itu pun berpotensi akan merusak dan menambah krisis dengan damage yang lebih tinggi. Apatah gunanya berganti pejabat, diganti dengan yang pintar, tapi kalau sistemnya tidak diperbaiki, moralnya tidak diperbaiki, masyarakatnya tidak mendapatkan penjelasan yang kuat, maka hadirin, disinilah kemudian penting kiranya kita belajar. Jika menginginkan negara yang kuat, bangsa yang kuat, maka yang pertama dilakukan, kita sebagai anak bangsa semuanya mesti kompak, membawa cita-cita, kekuatan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Jika kita menginginkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang emas, maka setiap warga negara Indonesia wajib menjadi kuat, menjadi emas, kemudian kompak bergotong royong, mental para pejabatnya diperbaiki, keimanannya diperkuat, ketakwaannya ditingkatkan, dan dengan keimanan dan ketakwaan itulah kemudian keberkahan bisa dibuka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri itu semuanya mau memperbaiki diri, menguatkan keimanannya, memperbaiki keadaan perilakunya, meningkatkan takwanya, tentulah aku buka, kata Allah, semua jenis kebaikan-kebaikan di langit yang menaunginya atau di bumi sebagai tempat ia menepinya. Walakin kadzabu, namun masih ada segelintir orang yang mendustakan janji-janji itu, tetap kepada perilaku yang menyimpangnya, tetap senang dengan perbuatan kriminalnya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka karena perilaku mereka itulah kemudian negeri itu tetap larut dalam krisis, tetap larut dalam keburukan, dan hukum alam berlaku. Ternyata buruknya satu bangsa, terdapatnya krisis pada satu negara, ternyata bukan disebabkan karena kekurangan orang pintar, bukan disebabkan karena kekurangan sumber daya, tapi dalam bahasa Al-Quran diperkenalkan disebabkan karena perilaku orang-orang yang mengelolanya telah melampaui batas, telah menyimpang dari batas-batas kebaikan, yang dengan itulah Allah meminta kepada seluruh penduduk negeri yang menginginkan terbebas dari kesulitan, berupayalah memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin, dalam rangka itulah kemudian 2 tahun setelah Nabi hijrah, berubahlah Yathrib jadi suasana kota yang berkemajuan, orangnya bagus-bagus, pejabatnya bagus-bagus. Jangan dikira penduduknya muslim semua, non-muslimnya juga ada, Yahudinya juga ada, tapi mereka patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, secara ketat dilakukan, dan baik itu ditampilkan dalam kehidupan. Transparansi, kejelasan itu ada, kekompakan itu ada. Maka diawali dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, menguatkan diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan manusia dengan adil dan adab, masyarakatnya bersatu, lalu kemudian diusung azas musyawarah, kerakyatan dalam konteks musyawarah dengan hikmat, pimpinannya hikmat di dalamnya, wa amruhum syura bainahum, bahkan turun surat tentang musyawarah di dalamnya. Baru terciptalah kemudian keadilan sosial di konteks masyarakat pada masa itu. Maka semua kalau dihimpun jadi satu, suasana kota yang menginspirasi, mencerahkan, berkeadilan, menyatukan, makmur di dalamnya, maka kata yang mewakili dari semua makna itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini kota itu tetap bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, bahkan ada larangan untuk menyebut lagi dengan Yathrib karena suasana tempat itu sudah berubah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia pun diberikan jalan oleh Allah untuk menjadi negeri yang makmur, negeri yang kuat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Madinah dulu mendapatinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.